Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF 313. Yang bagi kita Bang Urup 84. Benar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala syekhuna rahimahullahu ta'ala, inna syukra ta'zimul mun'imi ala muqabalati ni'matihi ala haddin yamna'uhu an jafa'il mun'imi wa kufranihi. Udah tuh. Dan berkata Tuan Guru kita rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya syukur yaitu mengagungkan zat yang memberikan nikmat ala muqabalati ni'matihi, untuk membalas nikmat-nikmatnya. Mengagungkan zat yang memberi nikmat untuk membalas nikmat-nikmatnya. Ala haddin yamna'uhu an jafa'il mun'imi wa kufranihi. Dengan batasan yang menghalangi dirinya dari melupakan zat yang memberikan nikmat dan menentangnya. Udah tuh. Jelas. Ayo dah. Yai. Udah jelas itu. Bang Warif udah jelas? Menentang apa? Menentang zat yang memberikan nikmat. Iya. Jadi syukur artinya kita mengagungkan zat yang memberikan nikmat sehingga kita tidak melupakan yang memberikan nikmat itu dan tidak menentangnya. Begitu Kiai, syukur tuh. Kadang-kadang kita ini diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat apa aja ya, baik itu yang berkaitan dengan duniawi maupun yang berkaitan dengan agama, kita diberikan nikmat, tapi ujung-ujungnya kita malah lupa kepada zat yang memberikan nikmat buat kita gitu. Malah yang ada kebanyakan kita gunakan nikmat itu buat ngelawan Allah, buat maksiat kepada Allah gitu. Malah yang ada begitu kebanyakan.
Bukan malah ingat zat yang ngasih nikmat, malah yang ada nikmat itu kita gunakan buat ngelawan yang ngasih nikmat buat kita. Bang Imam? Bang Imam dikasih nikmat duit yang banyak oleh Allah, malah dipakai nyawer, kan begitu. Apa kalau sekarang dipakai main judi online? Begitu. Abang Hendrik? Itu maksudnya tuh. Hah? Apanya? Lemang nentang ngelawan sama Kudin. Beda kalimat. Nah, sama aja Kudin, nentang yang ngelawan ya. Eta-eta kene. Jadi arti syukur itu, arti syukur kita mengagungkan Allah sehingga kita tidak lupa kepada Allah. Gitu. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan buat kita malah bikin kita lupa kepada Allah dan bikin kita malah ngelawan sama Allah. Gitu. Syukur artinya itu. Walau kulta ta'zimul muhsini ala muqabalati ihsanihi la sohha ayyakuna minallahi asyukru lil abdi fahasanun. Silakan Pak, baru mulai ini nih. Sehat. Udah tuh. Halaman 313. Walau kulta, kalau seandainya kamu berkata, ta'zimul muhsini ala muqabalati ihsanihi la sohha ayyakuna minallahi asyukru lil abdi. Mengagungkan zat yang berbuat ihsan untuk membalas ihsannya itu memberikan pengesahan bahwa ada syukur dari Allah untuk hambanya. Fahasanun, maka itu dianggap bagus. Udah tuh. Mengagungkan zat yang berbuat ihsan untuk membalas ihsannya, maka itu memberikan pengesahan bahwa adanya syukur dari Allah untuk hambanya, maka pendapat itu dianggap bagus. Jelas itu Pak Waruk? Pak Judin jelas? Paham udah? Ustaz Diri? Jelas itu? Jangan manggut-manggut doang. Oh jawaban, udah jelas itu, Bang Pudin? Kiai kali Kiai? Apa? Lah. Kalau kamu berkata mengagungkan zat yang berbuat ihsan, memberikan ihsan untuk membalas perbuatan ihsannya, itu memberikan pengesahan bahwa adanya syukur dari Allah untuk hambanya. Fahasanun, maka pendapat itu dianggap bagus. Kenapa?
Makanya Allah salah satu sifatnya asyakur. Allah itu maha bersyukur. Artinya kebaikan kita sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah. Gitu. Karena Allah sifatnya maha bersyukur. Allah tidak akan melupakan perbuatan baik yang kita kerjakan sekecil apapun. Gitu Ustaz. Allah pun bersyukur kepada hambanya. Cuma cara bersyukurnya bukan kayak kita. Kalau kita kan bersyukur kepada Allah dengan kita berbuat taat dan dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kalau Allah bersyukur kepada hambanya dengan cara hambanya itu diberikan kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Itu cara Allah bersyukur kepada hambanya. Atau memberikan kekuatan kepada hambanya untuk bisa mengerjakan perbuatan taat. Itu cara Allah bersyukur kepada hambanya. Gitu Ma'ruf. Itu pendapat itu dianggap bagus. Gitu. Karena memang ada salah satu sifat Allah dan itu terdapat dalam Asmaul Husna, itu ada asyakur, zat yang maha bersyukur. Gitu. Artinya sekecil apapun perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah. Apa Ustaz? Baru tahu lah, coba itu. Nah kalau Ustaz aja baru tahu, gimana yang lain? Lah iya. Ya kan pasti setiap kali Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, pasti Allah pun ngerjain itu, kan gitu. Allah memerintahkan kita untuk menerapkan sifat kasih sayang. Ya Allah pun maha pengasih, maha penyayang. Allah nyuruh kita buat dermawan, Allah pun maha dermawan, maha pemurah, kan gitu. Semuanya. Allah memerintahkan kita buat memaafkan, ya Allah pun sifatnya maha pemaaf, kan gitu. Semuanya. Allah perintahkan kita buat bersyukur, ya karena Allah sendiri maha bersyukur, gitu. Ampun, emang kayak kita nyuruh doang. Allah pun bersyukur kepada hambanya. Cuma caranya, cara bersyukurnya Allah kepada hambanya yaitu dengan memberikan kekuatan untuk hambanya, memberikan kekuatan kepada hambanya untuk mengerjakan perbuatan taat dan memberikan kekuatan kepada hambanya untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Itu cara Allah bersyukur kepada hambanya. Gitu. Makanya semakin kita bersyukur, semakin ditambah. Kekuatan buat taatnya ditambah, kekuatan buat menjauhkan perbuatan maksiat ditambah. Gitu. Semakin kita bersyukur, semakin Allah pun bersyukur kepada kita. Gitu Ustaz. Lu baru tahu. Apaan? Kekuatan hebat gimana maksudnya? Iya, orang-orang yang bandel kekuatannya kadang-kadang melebihi daripada orang-orang yang taat gitu. Ini kekuatan apanya nih? Kekuatan fisiknya maksudnya gitu? Lah bukan itu mah. Bukan syukurnya Allah buat mereka, bukan. Malah emang sengaja itu mah. Wa yamudduhum fitughyanihim, sengaja. Makanya biasanya yang bader-bader pada sehat-sehat. Tuh yang rajin ibadah malah sakit-sakitan mulu. Kadang-kadang begitu. Meskipun ada juga yang orang rajin ibadah tapi badannya sehat terus gitu. Nggak termasuk itu mah. Udah tuh. Nomor sering-sering baca Asmaul Husna Ustaz. Biar tahu bahwa Allah punya sifat maha bersyukur. Wa fihi tafasilu qad syarahnaha fi kitab Ihya'i Ulumiddin wa ghairihi. Dan di dalamnya terdapat rincian
yang sudah kami jelaskannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lainnya. Silahkan baca sendiri dah. Walakinna tahsila anna syukra minal abdi ta'zimun yamna'u min jafa'i man ahsana ilaihi. Wadhalika bitadakkuri ihsanihi wa husni halis syakiri fi syukrihi wa qubhi halil kafiri fi kufronihi. Walakinna tahsila, akan tetapi kesimpulannya, anna syukra minal abdi, bahwasanya rasa syukur dari seseorang itu ta'zimun yamna'u min jafa'i man ahsana ilaihi, mengagungkan zat yang memberikan nikmat atau zat yang berbuat baik kepadanya, yang menghalangi dirinya dari melupakan orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Atau tadi bahasanya ya, mengagungkan zat yang memberikan nikmat sehingga kita tidak lupa kepada yang memberikan nikmat itu, kepada yang berbuat baik itu. Wadhalika bitadzakkuri ihsanihi, dan yang demikian itu dengan cara mengingat kebaikan-kebaikannya. Wa husni halis syakiri fi syukrihi, dan mengingat betapa baiknya orang-orang yang bersyukur ketika dia bersyukur. Wa qubhi halil kafiri fi kufronihi, dan buruknya orang-orang yang mengkufuri nikmat ketika mereka mengkufurinya. Oke, amin, oke. Cukup. Nomor jelas itu udah. Lanjutin. Nah, jangan diam aja lah. Sesat diri, Pak Ketua kali. Cukup. Bang Budin. Bang Hendrik kali, Bang Hendrik. Jadi caranya kita ingat kebaikan-kebaikannya, dan kita ingat bahwa orang yang berterima kasih itu sangat bagus. Dan kita ingat bahwa orang-orang yang tidak berterima kasih itu amat jelek. Kalau kita ngerjain kebaikan buat orang lain aja kita seneng, kalau orang itu terima kasih sama kita, tentunya Allah pun seperti itu. Makanya kita ingat tuh, kalau kondisi orang-orang yang bersyukur itu sangat bagus. Ingat itu. Dan kondisi orang-orang yang tidak berterima kasih itu sangat jelek. Ingat ke situ jadinya. Udah tuh, jelas. Kalau nggak ada, kita lanjut. Qultu, aku berkata, inna aqalla ma yastaujibuhul mun'imu bi ni'matihi an la yutawassala biha ila maksiatin. Sesungguhnya paling minimnya apa yang diwajibkan oleh zat yang memberikan nikmat, dengan nikmat yang diberikannya, an la yutawassala biha ila maksiatin, bahwa nikmat itu tidak digunakan untuk berbuat maksiat. Itu minimalnya. Kalaupun kita belum bisa menggunakan nikmat dari Allah buat mengerjakan kebaikan, buat mengerjakan ketaatan, minimal nikmat itu tidak kita gunakan untuk maksiat.
Minimal tuh. Baik lagi dah ke penjelasan kemarin. Bahwa syukur itu salah satu caranya dengan meninggalkan kemaksiatan. Dengan kita tidak maksiat itu pun termasuk bersyukur. Kemudian wa ma akbaha halu man ja'ala ni'matal mun'imi silahan ala isyanihi. Betapa buruknya orang-orang yang menjadikan nikmat dari mun'im sebagai senjata untuk maksiat kepadanya, untuk menentangnya. Betapa buruknya orang-orang yang menjadikan nikmat itu sebagai senjata untuk melawan orang yang memberikan nikmat, zat yang memberikan nikmat. Ya iya Kiai, dari tadi juga Allah. Jangankan Allah, kita sendiri aja, kalau rasa-rasanya kita udah berbuat baik sama orang, gitu. Misalkan dah, Bang Hendrik bantuin Bang Imam. Tiba-tiba bukannya terima kasih, Bang Imam malah jelek-jelekin Bang Hendrik. Nah kira-kira Bang Hendrik marah apa kagak? Allah pun apalagi. Nah kita kewajibannya makanya begitu. Jangan sampai nikmat yang kita terima dari Allah malah kita pakai buat ngelawan Allah. Buat menentang Allah. Buat maksiat. Jangan sampai. Gimana? Ya kan kita balikin lagi, dengan dia meninggalkan maksiat pun itu salah satu cara dia buat bersyukur, Bang Pudin. Otomatis jadinya dengan dia tidak maksiat berarti dia sudah bersyukur. Bukan berarti dia nggak maksiat, cuma belum bersyukur lah. Dengan dia nggak maksiat itu udah bersyukur udah. Kan kemarin begitu. Syukur yaitu yang pertama mengerjakan perbuatan taat atau tidak mengerjakan maksiat kan gitu. Ini makanya dipertegas lagi, minimal nikmat yang Allah berikan itu tidak kita gunakan buat maksiat. Itu pun berarti kita sedang bersyukur gitu. Dikasih nikmat mulut, kita nggak pakai ngomongin orang, berarti kita sedang mensyukuri nikmat mulut, nikmat lidah. Gitu, Bang Budin. Fa'alal abdi idzan min fardhi syukri fi haqiqatihi ayyakuna lahu min ta'zimillahi subhanahu ma yahulu bainahu wa baina ma'asihi ala hasabi tadhakkuri ni'amihi. Maka bagi seorang hamba, bagi seseorang, idzan jika seperti ini, min fardhi syukri fi haqiqatihi, dari kewajiban bersyukur pada hakikatnya, bahwa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan cara membentengi dirinya dengan perbuatan maksiat. Ala hasabi tadzakkuri ni'amihi, sesuai dengan nikmat-nikmat yang dia ingat. Udah tuh. Ingat-ingat apa ini? Ingat nikmat yang itu. Ini kita balik nih kudunya artinya biar gampang pahamnya ya. Dengan kita mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan membentengi diri kita dari perbuatan maksiat yang itu merupakan langkah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk cara kita bersyukur gitu guys. Dibalik tuh artinya. Kewajiban syukur kita apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kita mengagungkan Allah, kita membentengi diri kita dari perbuatan maksiat dengan selalu mengingat nikmat-nikmat Allah. Itu kayak jadinya. Karena kalau kita nggak ingat sama nikmat Allah, ujung-ujungnya kita tidak akan membentengi diri kita dari maksiat. Karena kita yakin ini anugerah dari Allah. Jangan sampai anugerah ini kita pakai buat maksiat. Kan ujungnya kita terhindar dari maksiat. Kalau ngerasa itu boleh kita, kan ujungnya nggak terkontrol. Kita pakai buat apa aja. Jadi begitu guys. Caranya tuh. Dengan kita membentengi diri dari maksiat, itu merupakan cara kita mengagungkan Allah, dan itu pun cara bersyukur secara hakiki seperti itu. Bahasanya dibalik doang ini bahasanya. Ala hasabi tadakkuri ni'amihi taruh belakangan. Apaan Om Budi? Ngartinya juga rada ribet jadinya kalau kagak dibalik. Udah tuh, jelas. Ustadz nambahin. Pak Ketua nambahin nggak? Cukup. Apa Ustadz? Nah, tanyain aja kalau belum jelas mah. Yang mana kira-kira? Apa? Kita ulang lagi artinya. Dengan kita mengingat nikmat-nikmat Allah, kita dapat membentengi diri kita dari perbuatan maksiat, dan itu termasuk cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun cara kita menunaikan rasa syukur kita kepada Allah gitu. Artinya begitu tuh. Kalau diartikan satu rada ribet. Udah. Fa'idha ata bidzalika faqad ata bima huwal aslu fihi. Apabila dia sudah mengerjakan itu semua, maka dia sudah mengerjakan hal yang paling pokok di dalamnya. Hal yang menjadi pokok di dalamnya. Tsumma yuqabilu dzalika bijiddin fit ta'ati. Kemudian dia hadapkan itu semua dengan menumbuhkan semangat dalam berbuat taat. Setelah kita bisa membentengi diri kita dari perbuatan maksiat, baru kemudian kita tumbuhkan semangat dalam berbuat taat.
Wajudin fil qiyami bil khidmati, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan khidmat kepada Allah. Id huwa min huquqin ni'mati, karena itu merupakan hak-hak nikmat yang kita terima. Fala budda minal ihtirasi anil maksiati, maka dia harus membentengi diri dari perbuatan maksiat. Wabillahi taufik, dan dengan Allah dan kepada Allah kita mengharapkan taufik. Udah. Tambahin, Kiai. Cukup. Apa? Orang ada yang marah juga, nasihat juga gimana? Kerjain. Ya ini makanya dibilangin. Jangan sampai kita ini masih terus STMJ kan gitu. Salat matekun, maksiatnya getol. Dalam rangka bersyukur kepada Allah, langkah awalnya jangan sampai kita maksiat dulu. Meskipun istilahnya ibadah kita baru sekedar sholat 5 waktu, baru yang wajib-wajib doang, tapi minimal di waktu-waktu lainnya kita nggak maksiat gitu. Minimal kayak itu. Jangan sampai tahajud kita kerjain, zikir malam kita kerjain, tapi maksiat sama Allah masih jalan terus gitu guys. Mendingan yang wajib-wajib doang, tapi di lain waktunya kita nggak maksiat, daripada yang sunnah-sunnah kita kerjain, tapi kita sendiri masih sering maksiat gitu guys. Begitu. Apa Ustaz? Jelas itu. Ya mendingan kita ngobrol sama teman sambil ketawa ketiwi gitu. Ketawa ngakak bareng-bareng. Tapi kita nggak maksiat. Daripada kita zikir duduk 1 jam 2 jam tapi hati kita masih ngeluh aja sama Allah. Ya Allah, apa sih rezeki saya Romana susah amat ini, hidup Romana gitu. Zikir mah ayo, tapi hati masih ngeluh aja, kan masih maksiat berarti. Mendingan ngobrol sekalian, ngopi bareng kan gitu, sama utang juga lupa, sama masalah kagak inget kan. Tapi hati kita nggak ngeluh, ngejalanin hidup enjoy aja. Mendingan begitu guys, jadinya. Daripada zikir tapi malah demo Allah. Ujung-ujungnya malah seuzon sama Allah. Zikir tiap malam, rezeki masih seret-seret aja ini. Kan begitu jadinya. Bang Mantap begitu ya? Padahal gue udah duha tiap hari. Tapi Romana sama duit masih susah aja, kan begitu. Begitu kayak. Minimal kita nggak maksiat dulu. Dan emang yang paling banyak kan maksiat kita itu. Ngeluh mulu tiap hari. Kalau nyopet mah, saya yakin kagak dah. Apalagi susah tiri. Ilok nyopet kan gitu. Lah maksiat itu cuma atu kebanyakan. Ngeluh. Apa Ustaz? Ujung-ujungnya kita wirid, kita zikir, ngerjain sholat sunnah segala macam. Tapi hati kita masih ngeluh aja. Apa? Katanya bagus. Aku malah ngomong begitu. Zikir persen udah tiap malam, udah 1000, 2000 zikir. Hidup Roman masih susah aja. Kan gitu.
mendingan ngobrol sama temen tapi bisa ketawa, bisa tenang, nyaman, jalan hidup, enjoy gitu. Artinya hatinya nggak maksiat saat itu. Apa Sarip? Yang penting nggak ngomongin orang. Makanya di ujungnya ditutup fala budda minal ihtirasyi anil maksiati. Maka kita harus membentengi diri kita dari maksiat. Karena untuk bisa melangkah, bisa semangat berbuat taat, bisa bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada Allah, kuncinya itu di awal. Jangan maksiat dulu. Dan maksiat kita kebanyakan ngeluh. Gitu. Gimana Pak? Nambahin. Abang Yani, ngeluh. Ngeluhnya sama saya lagi. Udah cengirin doang paling, cengirin. Cuma segitu doang. Udah. Apa Imam? Udah tuh, jelas. Yang penting jangan maksiat. Makanya cara bersyukur paling enak udah pagi-pagi. Ada gorengan, ada kopi. Menikmati indahnya pagi hari. Udah. Kelepas, kelepus gitu. Oh. Apa? Itu pun bisa jadi cara kita bersyukur kepada Allah. Makanya sampai dalam kitab Ihya Ulumuddin juga Imam Ghazali menyaranin tuh. Sering-sering makan makanan yang enak. Sering-sering minum yang sejuk-sejuk. Gitu. Karena dengan itu timbul rasa syukur di hati kita. Kalau makan kagak enak mulu, ujungnya ngeluh mulu. Makan timbang terik lagi. Apa Imam? Jadi kelihatannya hidup susah, mulu susah. Sering-sering makan yang enak. Alhamdulillah dapat bisa mocel ikan. Apa Sarip? Karena dengan makan pun itu bisa bikin kita bersyukur kepada Allah. Artinya ngejalanin hidup ini kita senang aja gitu, senang. Nggak ngeluh. Fa'in kulta fama mau diusyukri. Jika kamu bertanya, lalu apa tempat bersyukur? Kapan saatnya kita bersyukur? Fa'lam anna maudi'ahu an-ni'amu. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya tempat bersyukur yaitu nikmat. Kapan kita harus bersyukur? Ketika kita mendapatkan nikmat. Itu tempatnya tuh, tempatnya bersyukur. Wan ni'amu diniyatun wa dunyawiyatun ala aqdarihima. Dan nikmat itu bisa berupa yang berkaitan dengan agama dan yang berkaitan dengan duniawi sesuai dengan kadar keduanya. Ampun. Wa amma syadaidu wal masaibu fid dunya. Adapun kesulitan dan musibah selama kita hidup di dunia, fi nafsin au ahlin au malin. Baik itu kesulitan yang kita alami pada diri sendiri atau dalam
keluarga kita atau pada harta kita, fatakallamu fi dzalika, maka banyak ulama berpendapat tentang yang demikian. Hal yalzamul amda asyukru alaiha, apakah seseorang kewajiban bersyukur atas kesulitan dan musibah yang dia alami? Kalau nikmat kan kita wajib bersyukur. Lalu gimana kalau kita mendapatkan kesulitan? Apa wajib bersyukur juga apa enggak? Qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat la yalzamul abda asyukru alaiha min haitsu hiya. Tidak kewajiban bagi seseorang bersyukur atas kesulitan yang dia alami min haitsu hiya, dari sisi bahwa itu merupakan kesulitan dan musibah. Wa innama yajibu fiha as-sabru. Sesungguhnya yang wajib padanya sabar. Sesungguhnya yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam menghadapi kesulitan dan musibah yaitu menerapkan sabar. Apa Kiai? Hah? Lawannya syukur. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ntar yang lagi kesulitan disuruh syukur, yang kaya suruh sabar. Jangan dibalik. Apa Mas Arif? Kadang-kadang orang kampung kita begitu juga lagi. Lihat temennya lagi kesulitan, lu mau mending. Orang ada yang lebih parah lagi. Jangan dong, Budin, kagak enak. Ya sabar artinya terus-menerus mencari solusi atas kesulitan yang sedang dihadapi. Bukannya diem aja. Diem aja, udah sabar aja, diem aja. Misalkan ngalamin kesulitan pada diri kita, misalkan dikasih sakit, ya cara sabarnya ya berangkat ke dokter, itu cara sabarnya gitu. Bukannya udah diem aja gitu. Udah sabar aja, salah itu mah. Sabar di sini artinya mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, itu sabarnya. Ya tapi jangan sampai ngeluh. Karena ketika ngeluh berarti kita sudah maksiat kepada Allah. Sabar. Alamin kesulitan ekonomi ya berarti cari jalan keluar agar kita terbebas dari masalah ekonomi itu. Gitu. Sabarnya. Bukan berarti diem aja. Itu mah sabarnya bokir yang begitu mah. Sabar, jangan kebangetan sabar. Bisa gak makan itu. Itu sabar bokir namanya. Wa amma syukru fahuwa ala nikmati la ghairu. Adapun syukur itu hanya terhadap nikmat, bukan pada yang lainnya. Ini menurut pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kalau dapat kesulitan, kita tidak wajib bersyukur, hanya wajib bersabar. Karena syukur itu hanya untuk nikmat. Gitu. Itu pendapat yang pertama. Qalu, para ulama juga berpendapat, wala syiddata illa wa fi jambiha ni'amullahi ta'ala. Tidak ada kesulitan, atau kita jadikan kalimat positif juga boleh. Di dalam setiap kesulitan pasti terdapat nikmat Allah. Gitu.
Wala syiddata illa wa fi jambiha ni'amullahi ta'ala. Di dalam setiap kesulitan pasti di dalamnya terdapat nikmat Allah juga. Fayalzamu syukru ala tilkan ni'amil muqtarinati biha. Maka seseorang kewajiban bersyukur atas nikmat yang terkandung di dalam kesulitan itu. Duna nafsi syiddati, bukan semata-mata karena kesulitan yang dia alami. Jadi kita bersyukurnya karena di dalam kesulitan itu pasti ada nikmat yang kita terima. Ini baru nanti berkaitan dengan apa yang sering kita dengar dari Buya. Bahwa buat semua orang mukmin, buat orang mukmin nggak ada yang namanya musibah, nggak ada yang namanya kesulitan. Semuanya nikmat dari Allah, semuanya bentuk kasih sayang Allah. Karena di dalam setiap kesulitan pasti ada nikmat yang Allah berikan di situ. Apa? Lebih dalam lagi. Hah? Gini kan Bang Pudin kagak begitu juga. Masih ngeluh aja. Kalau dalam kitab Sirajut Thalibin itu ada penjelasannya. Ketika Allah memberikan musibah kepada seseorang atau memberikan kesulitan, manusia itu terbagi 3 dalam menghadapi kesulitan. Yang pertama untuk orang khawasul khawas, kesulitan yang Allah berikan buat mereka itu untuk mengangkat derajatnya. Jadi di balik kesulitan yang Allah berikan buat orang khawasul khawas, itu Allah memberikan nikmat berupa diangkatnya derajat mereka. Kalau untuk orang khawas, kesulitan yang Allah berikan buat mereka itu untuk menghapus dosa-dosa mereka. Kalau orang awam, kesulitan yang Allah berikan buat mereka itu untuk memberikan siksa di dunia. Itu pun nikmat. Daripada nanti disiksa di akhirat, lebih lama lagi dan lebih dahsyat lagi siksaannya, mendingan disiksa di dunia dah. Gitu Mang Haji. Ada 3 tuh. Ada untuk menaikkan derajatnya, ada untuk menghapus dosa-dosanya, ada untuk memberikan siksa di dunia. Itu dalam kitab Sirajut Thalibin. Itu pun masih bentuk nikmat. Karena tadi dibanding dia nanti disiksanya di akhirat, yang pasti waktunya lebih lama, siksanya lebih dahsyat gitu. Mendingan dikasih siksa di dunia. Dan itu masih bentuk nikmat dari Allah dan bentuk kasih sayang Allah. Gitu jadinya. Hah? Iya, itu untuk orang awam. Yang ketiga itu untuk orang awam. Jadi orang mukmin ketika mendapatkan kesulitan itu terbagi 3. Ada yang buat khawasul khawas, ada yang buat orang khawas, ada yang buat orang awam. Gitu. Orang khawasul khawas untuk menaikkan derajatnya. Orang khawas untuk menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Untuk orang awam, untuk memberikan siksa di dunia. Gitu. Awam. Kalau sesat iri dikasih kesulitan, berarti mau diangkat derajatnya. Gitu. Karena dia orang khawasul khawas. Udah diangkat-angkat dia yang jatuhin dewek. Udah tuh. Ya minimal kita mah yang kedua dah, buat menghapus dosa kita gitu. Karena kan apalagi belum nanti pahala-pahala yang disiapkan buat orang yang sabar kan.
Buat orang sakit kan begitu. Rintihannya aja tasbih. Kalau ada orang sakit ngerintih aja. Itu dia lagi bertasbih. Iya, kalau yang paham, kalau paham. Bertasbih. Apa Pak Hendrik? Tiga tuh. Itu keterangannya di dalam kitab Sirajut Tholibin. Makanya tadi kita tetap kewajiban bersyukur. Karena di balik kesulitan itu kita tetap diberikan nikmat oleh Allah. Gitu. Menurut pendapat yang kedua. Kalau tadi yang pertama kan, pokoknya kalau kesulitan mah nggak wajib syukur, harusnya sabar. Kalau yang pertama tadi. Gitu. Kalau yang kedua, tetap kita kewajiban bersyukur. Karena di dalam kesulitan pasti ada kenikmatan yang Allah berikan buat kita. Watilkan ni'amu maqalahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ma ubtulitu bibaliyatin illa kana lillahi ta'ala alayya fiha arba'uni amin. Dan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan, yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ma ubtulitu bibaliyatin illa kana lillahi ta'ala alayya fiha arba'uni amin. Setiap kali aku tertimpa bala, pasti Allah memberikan 4 nikmat kepadaku dalam musibah itu. Setiap kali aku tertimpa musibah, tertimpa bala, pasti di dalamnya Allah memberikan 4 nikmat untukku. Yang pertama, idlam takun fi dini. Yang pertama, musibah itu tidak menimpa agamaku. Minimal meskipun kita terkena kesulitan, tapi kita masih jadi orang Islam. Tapi kita masih beriman kepada Allah. Itu Bang. Minimal idlam takun fi dini, karena itu tidak menimpa agamaku. Wa idlam takun a'zama minha. Yang kedua, karena Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar dari ini. Karena Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar. Wa idlam uhramir ridho. Yang ketiga nikmatnya, karena aku diberikan kekuatan untuk menerimanya. Wa id raujautu tawaba 'alaiha. Yang keempat, karena aku bisa mengharapkan pahala dari musibah yang aku alami. 4 tuh. Nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap kali kita mendapatkan musibah. Yang pertama, minimal agama kita tetap terjaga. Karena nggak sedikit orang yang godaannya itu musibahnya berkaitan dengan agamanya. Amang Haji. Kiai namain Kiai. Cukup. Bang Ajudin? Enggak. Bang Yani? Cukup. Pak Ketua kan namain. Sabarnya, karena semua nikmat yang harus disyukuri. Ya kan tadi 2.
untuk kesulitannya kita bersabar, tapi untuk nikmat-nikmat yang terkandung di dalam kesulitan itu kita harus bersyukur, gitu ya. Ya sabarnya tetap kayak tadi. Sambil kita syukuri nikmat-nikmat yang ada dalam kesulitan itu, di samping itu kita juga tetap bersabar. Kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya. Bukan berarti mentang-mentang kita yakin bahwa ini pun nikmat dari Allah, terus diem aja, enggak juga. Tetap dua-duanya kita pakai. Syukurnya juga tetap kita kerjain, sabarnya juga tetap kita terapkan. Gitu. Makanya tadi, di atas keterangannya, fayalzamu syukru ala tilkan ni'amil muqtarinati. Kita kewajiban bersyukur atas nikmat-nikmat yang terkandung di dalam kesulitan itu. Tapi untuk kesulitannya sendiri kita tetap bersabar. Artinya tetap kita cari jalan keluarnya. Jangan sampai kita terus berada dalam posisi itu. Kayak tadi misalkan kita dikasih kesulitan ekonomi oleh Allah. Satu sisi kita bersyukur. Alhamdulillah, minimal meskipun kita hidup dalam keadaan susah, tapi kita masih bisa sholat, masih bisa ngaji, masih bisa berbuat baik, agama kita masih terjaga. Itu bersyukurnya di situ. Tapi selain itu, kita tetap nyari jalan keluar. Jangan sampai kita terus berada dalam kesulitan ekonomi, gitu Pak. Bukan berarti bersyukur doang udah. Sabarnya ditinggal. Gagal paham juga kalau begitu mah. Kayak tadi sakit. Dengan kita sakit, dosa-dosa kita terhapus. Dan kita bisa mendapatkan pahala. Ketika kita menerima kondisi itu. Tapi tetap kita bersabar. Nyari juga obatnya. Ini obat sakit ini apa ya? Berobatnya kemana ya? Gitu. Jadi dua-duanya tetap dilaksanakan. Jadi bukan berarti dengan menganggap bahwa musibah itu nikmat dan bentuk kasih sayang Allah, kemudian kita diem aja, nggak sabar. Tetap sabar kita terapkan. Makanya dua-duanya. Sabar juga, syukur juga. Kalau dalam pendapat yang kedua ini, dua-duanya jadinya. Satu sisi kita bersabar, karena kita diberikan kesulitan oleh Allah. Satu sisi kita bersyukur, karena di balik kesulitan itu ada nikmat-nikmat yang tetap Allah berikan buat kita. Yang pertama terutama empat ini. Nikmat itu berupa idlam takun fi dini, karena musibah ini tidak berkaitan dengan agama kita. Karena nggak sedikit orang-orang yang dapat musibah di agamanya. Dia dapat kerjaan yang kerjaan itu bikin dia sulit buat ibadah. Itu kan namanya musibah di agama namanya. Ya musibah juga. Musibah tapi yang berkaitan dengan agama. Dapat kerjaan, cuma kerjaan itu bikin dia susah buat ibadah. Pernah ada jamaah kita yang curhat begitu. Ketika dia masuk ke sebuah tempat kerja, hari Jumat itu dia nggak dikasih istirahat buat Jumatan. Sampai akhirnya dia sering ninggalin sholat Jumat. Nah, itu musibah di agama. Gitu, Ustaz. Apa numpu deh? Iya. Buat kita mah udah enak banget ini. Sholat masih nyaman, kagak dikejar-kejar orang. Masih bisa ngumpul, ngeriung-ngeriung, ngopi, ngobrol.
Apaan? Betul. Itu 4 itu ya, 4 nikmat yang terkandung dalam sebuah kesulitan atau musibah. Apa aja nambahin enggak? Kalau itu kan dari istilahnya orang lain yang mencegah ya. Ada orang yang emang dia sendiri mengatur kerjaannya, tapi nggak bisa untuk menjadi. Ya itu musibah dalam agama juga. Gitu. Musibah dalam agama juga. Karena hartanya dia sampai kesulitan buat ibadah, yaitu musibah dalam agama juga namanya. Dan rata-rata kan itu yang nggak disadari. Padahal dia lagi kena musibah, tapi dia nggak sadar. Gitu. Alhamdulillah buat kita mah gitu. Kalaupun ngalamin kesulitan itu bukan terletak pada agama kita kesulitannya. Misalnya buat sholat kita masih nyaman, buat ngaji kita masih enak. Musibahnya bukan di agama. Udah tuh. Kamu tahu namanya lagi nggak? Cukup. Kiai? Ustaz Satiri? Ya tapi tetap aja ya. Buat kita emang lebih enak bersyukur dibanding bersabar. Kalau kata Buya, kalau syukur berarti kita kaya. Kalau sabar berarti miskin. Apa Hendrik? Mohon syukur atau mohon sabar? Waqad qila aidon min tilkan ni'ami anna tilka syiddata zailatun ghairu daimatin. Ada juga ulama yang berpendapat, ada juga yang mengatakan di antara nikmat yang terkandung dalam kesulitan yaitu bahwa kesulitan itu akan hilang, tidak akan selama-lamanya menimpa kita. Itu pun termasuk nikmat. Amor. Betapapun besarnya kesulitan yang kita alami, pasti itu akan berakhir. Pasti akan hilang. Tidak akan selama-lamanya. Itu Bang Budin. Itu termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan di balik kesulitan yang kita alami. Apa ya nih? Kita ngalamin kesulitan ekonomi. Atau dikasih sakit oleh Allah. Ntar juga berakhir. Ilok sampai mati masih susah aja. Udah tuh. Apa? Ngorok. Lihat lagi. Wa annaha minallahi ta'ala duna ghairihi. Dan bahwasanya kesulitan itu dari Allah, bukan dari yang lain. Wa in kanat bisababi makhlukin, sekalipun itu melalui perantara makhluk, dengan sebab makhluk. Oke, nambahin kayak jelas itu udah. Kemudian fa innaha laka alaihi la lahu alaika.
Karena sesungguhnya kesulitan yang kamu alami dengan sebab makhluk, biar paham aja ya. Haknya saya jabarin dah. Karena sesungguhnya kesulitan yang kamu alami dengan sebab makhluk, laka alaihi. Manfaatnya untukmu dan bahayanya untuk dia, untuk makhluk. Lalahu alaika, bukan sebaliknya, kamu mendapatkan bahaya dari itu dan mereka mendapatkan manfaat. Udah tuh. Ayo udah tambahin, lanjutin. Jelas itu udah. Kemudian kali. Yai. Ini maksudnya yang mendapatkan manfaat ini yang makhluk yang tadi. Misalkan Ustaz Satiri ketipu sama orang, itu kan ya. Itu kan musibah. Hakikatnya tetap dia mendapatkan manfaat dari situ. Karena ketika dia ketipu, kemudian dia sabar, berarti hartanya tetap ada, cuma disimpan sama Allah di akhirat. Dan dia mendapatkan pahala sodakoh sebesar uang yang ketipu itu. Misal ketipunya 5 juta, berarti dia dianggap sedekah sehari 5 juta. Sampai dia meninggal. Kan dapat manfaat tuh. Bahayanya buat makhluk yang nipu itu, buat orang yang nipu itu. Gitu. Dia dapat dosa karena menzolimi orang. Kan gitu. Jadi di balik musibah pun kita mendapatkan manfaat. Gitu. Ah? Motor kita diambil orang. Gitu. Manfaatnya buat kita, yang pertama harta kita kekal karena sudah disimpan di akhirat. Yang kedua, kita mendapatkan pahala sedekah gitu, seharga motor yang hilang itu setiap harinya. Kan gitu. Itu manfaatnya buat kita. Meskipun kelihatannya kita mendapatkan kesulitan atau musibah dengan sebab makhluk. Gitu, gitu Bang Haji. Ya cuma memang jarang yang sadar ke sana. Gitu. Abangnya nih. Bang Tuan apa? Cukup. Gitu. Begitupun ketika kita dicaci orang, dihina orang, difitnah orang. Kita mendapatkan manfaat dari itu. Karena dengan kita dihina, dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dengan kita dicaci, dengan kita diomongin orang, berarti dosa kita dihapuskan oleh Allah. Gitu. Apalagi ntar di akhiratnya kan. Kalau dia belum minta maaf sama kita, ntar pahala dia kita ambilin di akhirat kan gitu. Itu manfaat buat kita. Meskipun kelihatannya kita mendapatkan musibah. Dengan dihina orang, dengan dicaci orang, kita dapat musibah. Gitu. Tapi hakikatnya itu manfaat buat kita. Gitu. Abang Imam. Memang jarang yang sadar ke sana. Kalau misalkan kita dicaci, udah berantem dulu, baru nyesel ya. Udah kelewat itu berarti. Kaca emosi dulu sih. Cakep itu Bang Budin. Tinggal nerapinnya doang. Kecuali kalau emang gara-gara ulah kita, lagu kita nyulak gitu, sehingga diomongin masyarakat, itu mah lain, itu mah
bonggan, kitanya nyula gitu. Kalau kita padahal mah enggak ngapa-ngapain, tapi kemudian difitnah, dihina, dicaci, itu manfaat buat kita. Udah tuh. Faidan yalzamul amda asyukru ala ni'amil muktarinati bisyiddati. Jika seperti ini, maka seseorang kewajiban bersyukur atas nikmat-nikmat yang terkandung di dalam kesulitan yang dia alami. Karena di balik kesulitan itu, yang pertama, kesulitan itu tidak menimpa agama kita. Yang kedua, tidak diberikan musibah yang lebih besar. Yang ketiga, kita diberikan kemampuan untuk menerimanya. Yang keempat, kita bisa mendapatkan pahala dari kesulitan itu. Yang kelima, kesulitan itu tidak akan selama-lamanya, pasti berakhir. Yang keenam, kita mendapatkan manfaat dari kesulitan itu. Kalau itu disebabkan oleh makhluk. Dua-duanya ada, bersabar juga, bersyukur juga. Udah jelas? Bang Rup nambahin nggak? Kan tadi, jadi musibah yang Allah berikan buat orang mukmin kan bisa berarti tiga. Yang pertama bisa berarti untuk menaikkan derajatnya, yang artinya ujian. Yang kedua bisa menghapuskan dosanya. Yang ketiga bisa untuk memberikan siksa di dunia. Kan itu. Itu kemudian. Jadi bisa, musibah itu bisa bermakna ujian, bisa bermakna penghapus dosa, bisa bermakna siksa. Tinggal orangnya yang terimanya siapa. Kalau buat kita rasa-rasanya bukan ujian, bukan. Belum. Belum. Udah. Ini terusin ini. Jam 2. Selesai tutup kali. Pak Ketua nambahin nggak? Cukup? Kiai? Cukup, Bang Hendrik? Ya tenang Bang Hendrik. Kalau Buya bilang ngambil dari siklusnya Nabi Yusuf, hidup ini 8 tahun. Perputarannya. Kalau sekarang kita ngalamin kesulitan ekonomi, ya paling lama 8 tahun. Ya tinggal hitung aja udah berapa tahun ini kita. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.